Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah dengan adanya ketiga nikmat tersebut, kita pada tahun sekarang ini bisa melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi, yaitu melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan ibadah saum kita, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada junjungan kita Revolusi Islam sedunia yang telah merubah zaman dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang ini, sehingga kita selaku umatnya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana benar, mana salah, mana perintah, mana larangan, mana yang harus kita laksanakan dan mana pula yang harus kita tinggalkan. Itu semua mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi kenabian selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi-tabinya, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa konsisten dan istiqomah dalam melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Anak-anakku sekalian, mungkin pada kesempatan kali ini Bapak diberikan tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat contoh-contoh akhlak yang sangat baik. Nah, oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk bisa mencontoh akhlak Nabi. Apa itu akhlak? Akhlak itu perilaku, tingkah laku, etika, perbuatan. Jadi mari kita sama-sama untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, sebagai public figure, sebagai idola. Jadi kudu jadi idola teh Nabi Muhammad. Kalau perempuan yang menjadi idola itu harus istri Nabi. Kurang menjadi idola teh artis. Bener teh? Betul nggak? Tuh. Akhirnya segala rupa lu dicontoh teh idola teh artis. Perilaku artis di gudang sare enggak mau tidur pun dicontoh. Zaman Syahrini ngetren baju ala Syahrini gitu lah. Zaman Demi Moore, potongan rambut ala Demi Moore, ya. Ada nu ngetren teh, Andien aja usaha.
Ikatan cinta. Tapi sudah berakhir ikatan cinta. Sekarang yang lagi tegang-tegangnya adalah love story. Si Ken dengan Maudi. Bapak setiap hari tidak pernah tinggal. Nggak ada nama nontonnya dina video sama kasalan kutaraweh. Ya. Jadi mari kita jadikan Nabi Muhammad ini sebagai suri tauladan, sebagai contoh. Jadi ulah nyontoh artis, contoh teh Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena barang siapa orang yang mencontoh Nabi, mulai dari dia tidur sampai bangun tidur ibadah. Makan cara Rasul ibadah. Minum cara Rasul ibadah. Berpakaian cara Rasul ibadah. Berbisnis cara Rasul ibadah. Apapun yang kita lakukan kalau sesuai dengan contoh Rasul ibadah. Makan cara Rasul ya, pertama kita cuci tangan dulu. Setelah itu membaca apa doanya? Doa berbuka, doa makan. Allahumma. Kalau doa berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu SMK gitu. Anak TK ge hafaleun. Setelah makan jangan lupa untuk berdoa. Apa doa makan? Makannya jadi ibadah karena sesuai dengan contoh Rasul. Minum pun sama. Ya. Tapi ingat jangan makan dan minum sambil berdiri. Etikanya gitu, akhlaknya gitu. Urang mah kadang-kadang makan jarang lah, mungkin berdiri. Tapi minum hampir rata-rata sambil berdiri ya. Tos olahraga, mulai aqua minum, berdiri. Tidak boleh. Itu akhlaknya. Jangan berdiri, makan dan minum. Biasanya kalau hajatan di gedung tidak pernah disediakan porsi. Akhirnya makan dan minum sambil berdiri. Jangan. Lebih baik kita dibilang ortodok ya udah. Makan bari cingogol. Mari kita contoh Nabi. Kalau itu dilakukan ibadah. Berpakaian. Ayah doanya cara berpakaian. Tidur. Apa doa tidur? Naon? Sok dibaca. Bohong. Lolobana marek sare teh maca HP we. Ngaca HP, buka HP, baca status, lihat Facebook, lihat IG, lihat Twitter, lihat naon deui lah, ada apa we lah. Jadi tidur teh bersama HP. Tidak pernah baca doa. Komo baca Al-Quran mah. Kulhu palak binah ayat kursi Al-Imran terakhir, Al-Baqarah terakhir. Jadi mari kita contoh perilaku Nabi. Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neng, masuk ke abe tara. Terang ke abe? Beol. Terang beol? Buang tai. Kalau buang tai sesuai dengan contoh Rasul ibadah, walaupun itu buang najis, betul nggak? Buang najis, buang kotoran. Tetapi jika sesuai dengan contoh Rasul ibadah. Begitu kita mau ke toilet, pas mau buang air besar, kita masuk kaki kiri, kaki kanan. Sok dilaksanakan. Sadaek gak seberapa tuh buang kotoran mah. Tetapi kalau itu dilakukan maka jadi ibadah.
masuk kaki kiri, baca doa. Nah doa nane? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh sok dibaca. Alhamdulillah anu asal. Loloban matara. Komo pas nyelengit beuteung mah buru-buru. Gajeng. Gak seberapa kalau berbicara akhlak Nabi itu hal yang sepele tapi penuh makna. Beres cebok. Bener eta mah ketika buang air besar mah macam-macam lah ya. Anu dahar jeung gepuk rada ngaheujeun meureun. Nah, lamun daharna ejen-ejen mah mereka kembali. Pret. Abus hejo keluar. Hejo ya. Beres cebok keluar kaki kanan. Baca doa, naon doa? Gupronaka bener 3 kali. Aya nu pajangna, aya nu hafal doana. Hebat sih Neng. 100 buat Neng Saning. Anggun, seberang berhp nih. Cocok ya. Kita kelas 1, kelas 2. Kelas 10, kelas 11. 10. Oh, kelas 10 ya. Nanti ketemu di Bapak di kelas 11. Bapak ngajar di kelas 11 ya. Jadi sekali lagi, mari kita contoh Rasulullah. Semua kehidupan kita harus sesuai dengan contoh Rasul. Kalau sesuai, jadi ibadah. Bapak mau nanya nih, hari Nabi pernah pacaran tuh? Ulangi, hari Nabi pernah pacaran tuh? Nah, orang berpacaran. Nyontoh saha? Hei, nyontoh saha? Ayo didinya umat Nabi Muhammad, umat Nabi saha? Dan Nabi pernah pebogohan, pernah apel malam minggu. Nabi Muhammad apel malam minggu ka Siti Aisyah. Nges ngobrol Nabi Muhammad pacepang-cepang leungeun. Udah biasa orang mun apel kitu nya. Hah? Henteu da laku. Ya hampir rata-rata seperti itulah. Bapak termasuk orang yang sangat-sangat tidak setuju yang namanya pacaran. Kenapa? Di samping pacaran itu nggak ada kategori sunnahnya, tidak ada contohnya. Yang kedua, pacaran itu khawatir akan mendekatkan kalian kepada zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati kepada zina. Maksudnya jangan apa? Ya jangan pacaran. Gak mungkin ujug-ujug zina ke pacaran heula. Benar tak? Apa itu zina? Zina adalah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, dilakukan dengan suka sama suka. Itu zina. Ya, so kalau pacaran kan gitu. Ya, biasa mah jika nunya alim. Sasalaman ge. Apel ka hiji, apel kedua ada lumayan. Apel ka tilu mah geus cepeng-cepeng kitu-kituan. Mulai ngajak jalan-jalan ka Ngamplang. Aing ngarang-ngarang di Ngamplang duaan. Ya. Jigana lamun bobogohan pacaran teu cepeng-cepeng panangan enak teu. Dok mau bobogohan Bapak khawatir. Yang namanya pacaran pasti suatu ya tidak berdoa tapi udah fakta seperti itu. Ya, pegangan tangan, remas-remasan. Nges diremas ke air diremas. Aduh. Nges diremas bahaya. Naon? Bisa ngarujak bihun. Apa ngarujak bihun?
Mah kuper. Apa ngerujak bihun ya. Khawatir anak-anak zaman sekarang ini kalau sudah pacaran cepat atau lambat khawatir terjadi itu. Ngerujak bihun. Apa ngerujak bihun? Kismi. Oh, osok berarti itu. Nah, kalau udah terbiasa ngerujak bihun, aduh palaur. Cepat atau lambat nanti terjadi gencatan senjata. Apa maksud gencatan senjata? Tahu nggak? Ya, maksudnya berzina. Ya. Kalau keseringan gencatan senjata, cepat atau lambat palaur. Jadi parabola. Apa parabola? Parawan dobot tihula. Lamun jadi parabola channel jadi kalapaan guna genol bapaan. Nurugi saha lalaki awewe matak awewe ulah dimurah tah harga dirimu atau pada kasep dek ada harta kasep. Jadi ketika sekolah mah fokuslah belajar, jangan ada belajar bercinta, jangan. Harus yakin jodoh pati bagja cilaka diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan bobogohan SMK 3 tahun anggar pas kuliah mah bakal bobogohan ka batur. Makanya ketika pacaran jangan sembarangan mengasih sesuatu. Gak mau bertanggung jawab, lelaki mah gombah. Iya. Dan kalau terjadi mah nuruti mah perempuan. Nah, ada laki-laki mah istilah laki-laki hamil, diperkosa ke hamil. Jadi wanita nih harus kuat imanat teh. Nah, laki-laki lamun wanita tidak memberikan sen tidak mungkin melakukan perzinahan. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama contoh Rasulullah, termasuk Rasul tidak pernah pacaran. Yang dianjurkan adalah ta'aruf. Apa ta'aruf? Saling memahami, saling mengenal, berteman, berkawan. Jadi Bapak lebih sepakat berteman, berkawan, bersahabat daripada pacaran. Kalau berteman nggak ada tuntutan, berkawan nggak ada tuntutan. Tapi kalau pacaran ada tuntutan. Berteman mah, Anggi berteman dengan saja, dengan Ahmad. Tadi Anggi Anggun yuk kemana? Orang KIBC, ayo. Naik motor biasa, bagus. Udah ngabaso yuk, ngabaso. Lada, geus paling beli teh botol. Beres pulang balik, dah, udah. Berteman, berkawan, berpacaran. Tapi kalau berpacaran beda. Erek ini janjian heula, chat. Gun, malam minggu jalan-jalan ya. Iya, oke. Anu biasa ibarat tara disabun ke disabun heula. Mau ketemu sama pacar gitu. Dua lakina, deui kan. Siapa anu biasa tara make minyak rambut, pakai minyak rambut lo. Bris eueuh minyak jalan tah diaguskeun. Mau ketemu Anggun gitu. Mau motor, naik langsung. Mulai cari sesuatu. Rada ngebut setinggi sebutin rem. Beres sampai tujuan. Ya pastilah yang namanya pacaran.
ngobrol tadi teh, mohon maaf pegang-pegangan tangan. Ngabaso lada suha dituluikeun tadi teh. Naon ngarudak bihut dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, yuk kita contoh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat contoh-contoh yang sangat baik. Akhlak dibagi menjadi dua. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul majmumah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik. Nah, mari kita contoh akhlak-akhlak yang baik tadi itu banyak. Nanti Bapak jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah akhlakul majmumah, akhlak yang tidak Baik. Jadi mana yang harus dicontoh? Akhlakul karimah atau akhlakul majmumah? Jadi mau melaksanakan sunnah Rasul? Betul? Paham? Siap? You understand? Yes. Pahim tuh? Fahimna. Ikhwan. Ahwan. Nah, kalau Bapak tanya Ikhwan, kamu jawab yes. Kalau Bapak tanya Ahwat, kamu jawab oke. Kalau Bapak tanya Ikhwan dan Ahwat, kamu jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sejuk di hati. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Nanti Bapak tanya, jangan kemana-mana, kita tetap di acara. Kamu jawab Mama dan Aep. Iya, kan Bapak mah Aep. ID Indosiar mah Mama dan Dede ya. Mama dan Aep. Paham? Paham. Coba you understand? Pahim dum? Ikhwan? Ahwat? Mana suaranya tuh? Ikhwan dan ahwat? Luar biasa, sejuk di hati. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Jangan kemana-mana, kita tetap di acara. Oke, ya, acara ini disiarkan langsung di TV SMKN 1 Garut. Tepuk tangan. Ya, ini disiarkan langsung di YouTube ya. Jadi kabar aku alam dunia. Lanjut ya. Jadi akhlak ada dua, akhlakul karimah, akhlakul majmumah. Nah, akhlakul karimah akhlak yang harus dicontoh. Yang pertama kita harus tahu sifat-sifat Nabi. Ada 4 sifat Nabi yang wajib kamu contoh. Yang pertama adalah sidik. Apa itu sidik? Jujur. Sidik itu berkata benar. Jadi kamu itu harus berani berkata benar. Harus berani berjuang membela kebenaran. Maju tak gentar membela yang benar. Ainu demo mah maju tak gentar membela numayan. Dari mah lupa nu demo teh lain karena Allah, lain karena ingin memperjuangkan nasib rakyat. Sabaraha bayaranana. Pas dibayar milu demo. Kade ulah ikut-ikutan demo baru dah. Jadi kita harus berani berkata benar. Kulil haqqo walau kana murad. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Kita harus berani berkata benar. Berani enggak? Mohon maaf, misalkan orang tua kamu ya suka berjudi. Berani enggak kamu untuk Bapak ulah berjudi? Judi itu tidak baik. Berani enggak?
Berani nggak? Harus berani. Ya. Seperti halnya Nabi Ibrahim berani untuk melawan perintah bapaknya. Waktu itu Nabi Ibrahim biasa menjual patung, Latak dan Uzza. Lama-kelamaan Nabi Ibrahim mikir, kenapa orang menyembah Tuhan yang terbuat dari patung yang dibuat oleh bapak saya, sementara yang beli teh balaluhar. Ayo bapak orang anu tukang nyeun patungna biasa-biasa wae. Lamun bapak orang bisa nyeun Tuhan, bapak orang kudu leuwih beunghar tibatan Raja Namrud ya. Nah. Akhirnya Ibrahim gak mau untuk menjual. Ini mawa 10 balik 10 deui bapana ngambek. Nah, Ibrahim jualan teh laku-laku. Gak mau ayah. Padahal kan dalam Al-Quran tidak boleh melawan pada orang tua ya. Wala taqul lahuma uffin. Berkata itu tidak boleh. Tapi dalam rangka untuk berdakwah dibenarkan. Gak mau ayah. Kenapa gak mau? Masa saya mendidik orang untuk bodoh? Orang menyembah Tuhan yang dibuat oleh ayah. Akhirnya apa yang terjadi? Ibrahim mengambil resiko, akhirnya diusir oleh ayahnya untuk keluar dari rumah. Jadi kita harus berani berkata benar. Mohon maaf Bapak, kalian juga misalkan suka mabok, harus berani ya, berkata benar, memperjuangkan kebenaran. Yang kedua adalah Nabi Muhammad itu memiliki sifat amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Jadi kalian diberikan amanah oleh orang tua, nak Ujang nyai kasep gelis sekolahnya KSMK 1 Garut. Kade geus di sekolah diajar sing bener. Alolobana orang kadang-kadang geus ka sakola nu tadi teh ya. Rek ka sakola teh janjian heula cet, beb jemput ya. Nah. Geus nyampe di sekolah lain diajar. Kadang ngagosip, ngerumpi, mojok. Nah, jadi orang teh diberi amanah ke orang tua. Mari kita jaga amanah kepada orang tua kita dengan sebaik-baik mungkin. Orang tua nyuruh kalian ke sekolah teh untuk belajar, bukan untuk belajar bercinta. Paham? You understand? Yes. Pahim tuh? Pahim. Ikhwan, ahwat. Ikhwan dan akhwat, alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Insya Allah. Mana suaranya tuh? Insya Allah ada solusinya. Jangan kemana-mana, kita tetap di acara. Oke, terima kasih ya. Yang berikutnya adalah nomor 3, patona. Jadi Nabi memiliki sifat patona. Apa itu patona? Cerdas, pinter. Kalian disekolahkan oleh orang tua itu supaya kalian cerdas, supaya pinter. Kumaha carana pinter? Kudu belajar. Bagaimana belajar yang baik adalah belajar yang terus menerus, yang istiqomah, yang kontinu. Urang mah belajar teh isukan rek ulangan kakara belajar. Bener teh? Dan lu bagus mah belajar kontinu, step by step. Ya, sapoe sabab, sabulan sabarabab. Terus 30 babat. Terus 30 judul. Nah, hari bikin status sapoe bisa 5.
Nah, ari ngapalkeun rumus teu bisa sapoe hiji-hiji acan. Sok sapoe bisa hafal satu kata bahasa Arab. Mau makan, naon bahasa Arabna? Bahasa Arab tuh. Aya budak ceurik naon bahasa Arabna? Yablahuna bener. Pinter. Ailang layangan nyangsang naon bahasa Arabna? Lang layangan nyangsang bahasa Arabna naon? Apa teh? Baca apa? Lang layangan nyangsang bahasa Arabna lamma ta'turun. Apa nyangsang? Lang layangan nyangsang bahasa Arabna lamma ta'turun. Heuh nyangsang. Nah, jadi mari kita sama-sama jaga supaya kita ini tabligh. Apa tuh? Patona. Supaya pintar. Supaya kita belajar yang istiqomah, yang terus-menerus, yang bertahan. Ulah disakalikuskeun, lamun disakalikuskeun 30 bab dina sapoe, wah, moal bener, moal hapus. Isukan rek ulangan ngapalkeun buku, wah, tebal. Mete tuluh minum cikopi, wah. Setengah 10 geus mulai nunutan diganyel ku korek api. Ngepikeun ka jam 12 maca pelajaran isukna bakal bener moal ngerjakeun soal. Moal nu aya naon? Nunutan. Erek ngalingkaran huruf A jadi B, B jadi C, C jadi A jadi D, mah bener. Tapi lamun belajar secara bertahap enak. Sabab tulis. Kandungan surat Al-Maidah ayat 6 adalah jangan anu misalnya. Kandungan surat Al-Imran misalkan harus anu. Pelajaran matematika rumus Pitagoras X kali X broek misalnya. So, buat ringkasan. Isukan rek ulangan baca teh ringkasan. Tuh ya, jadi Nabi Muhammad itu sangat pintar, sangat cerdas. Padahal Nabi Muhammad ke sekolah, tapi dijamin oleh Allah sangat cerdas, sangat pintar. Kemudian yang keempat adalah Nabi memiliki sifat tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Hadis mengatakan baligul anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Ya. Jadi kita sekarang belajar sekolah untuk mendapatkan ilmu. Nah, setelah punya ilmu, amalkan atau sampaikan kepada adik kamu dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Jadi mari kita sama-sama amalkan ilmu. Ya. Tabligh menyampaikan. Jadi ketika kamu mohon maaf nanti jadi pejabat, jadi aparat, jadi konglomerat, dapat bantuan, wayahna bantuan teh sampaikan. Dia mau menang informasi sana guru, dosen, mahasiswa, termasuk pelajar menang bantuan kuota pulsanya. Udah pernah dapat belum? Nah aneh. Berarti gemor-gemor mah dapat. Ya. Kemana tak? Berarti pejabat tersebut tidak tabligh. Aya bantuan COVID, UMKM, BPMU lah sabaraha. 2.400.000 nya Pak Haji. Tapi nu menang-menang teu. Kudu nama bener kabeh rakyat Indonesia. Nah, da presiden dipilih teh ku seluruh rakyat Indonesia. Lanjut.
Nah, itu sifat yang dimiliki Nabi. Jadi kamu harus belajar bagaimana memiliki sifat tadi. Yang pertama apa? Sidik, yaitu berkata benar, berjuang, membela kebenaran. Yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Kita harus senantiasa menjaga kepercayaan orang tua kepada kita, kepada kalian. Yang ketiga adalah patonah, bahwa kita disekolahkan supaya pintar. Kalau pintar kita bisa membedakan mana yang benar, mana salah, mana perintah, mana larangan, mana hak, mana batil, mana yang harus kita laksanakan dan mana pula yang harus kita tinggalkan. Dan yang keempat adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Ketika kita dapat amanah, ketika kita dapat sesuatu, jabatan, kedudukan, mari kita jaga jabatan dan kedudukan kita untuk kesejahteraan rakyat kita, kesejahteraan umat kita, kesejahteraan masyarakat kita. Selanjutnya, akhlak Nabi yang harus kita laksanakan, perilaku. Tadi masih sifat, sekarang perilakunya. Yang pertama, perilaku Nabi itu selalu jujur. Ya, Nabi selalu jujur dalam setiap keadaan, dalam setiap masalah, dalam berbagai macam kehidupan. Karena kejujurannya sehingga Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Suatu saat Hajar Aswad jatuh, murah. Ain murah kalau kahanan. Ya kahanan. Kalau hurmah Kibar. ngapung, mau nyoba tuh ngapung. Nah, begitu jatuh ke bawah, para buta, kaum Quraisy teh, aya Bani Umayyah, dia Bani Quraisy, pokoknya mah aya 4 kelompok. Cek kelompok ieu, oh saya nu punya hak minahkeun batu Hajar Aswad. Cek kelompok si B, nya saya atuh. Akhirnya rame pas ya. Saling mengklaim bahwa kelompok tersebut yang punya hak memindahkan batu Hajar Aswad ke tempat Ka'bah tadi. Akhirnya Rasulullah diberitahu dan Rasulullah datang. Enak dia, mencek bahasa orang mah. Nah, kamu ke bahasa Arab mah nya apa bapak oke? Ya, anta takalam pakul lama karatan paku baru mahalan. Ya. Ada apa? Nah, ini ya Rasulullah, batu Hajar Aswad jatuh. Oh gitu. Terus kenapa bisa terjadi pertengkaran ini? Ya karena semua mengklaim bahwa dialah yang punya hak untuk memindahkan batu tersebut. Oh begitu ya. Udah kalau begini saya punya usul. Nabi Muhammad langsung ngangkat sorban. Kemudian sorbannya direbahkan di bawah. Setelah itu Nabi Muhammad udah kalau begitu saya izin, ini batu Hajar Aswad saya ambil, saya taruh di tengah. Ya, ditaruh di tengah. Nih, kamu kelompok A pegang ujung sorban ini. Nah, kamu kelompok B pegang sini. Ya, kamu di sini. Nah, siapa namanya? Ini ditaruh sama itu ini alim. Nih, siapa namanya? Sangaran. Sangaran. Dinda. Sangaran. Sangaran. Salah. Samaran menjawab nah hente. Iya samaran ya hente, kamu mah Dinda bapak mah Aep. Sangaran. Sangaran. Kamu Dinda aku Aep. Ya. Dinda teh singkatan. Tahu singkatan Dinda? Dena Dinda ina ingin. Dena deui dengan anak Aep. Dinda ini dengan Aep. Luar biasa ya. Baik kenal tuh Din ya. Jadi kalau Mahmud horoi Din horoi tanya
Munnya mah alhamdulillah gitu. Lanjut ya. Jadi jujur. Jadi kita ini harus memiliki sikap perilaku yang jujur. Ya. Sok jujur lah. Lamun keur bobogohan ke pacaran hati tenang nggak? Jujur. Lamun keur bobogohan hati tenang henteu. Tah lamun teu tenang eta dosa. Karena pengertian dosa itu sesuatu yang jika dilakukan hati merasa tidak tenang. Jadi pacaran teh berdosa. Sok gaul aku pacaran terang-terangan di lapang ngobrol duaan. Bener teh? Loba mah di pojok duaan. Nah, sieun kapan itu batur. Nah, jadi pacaran termasuk bagian tina dosa. Ya. Jadi harus jujur. Ya. Berikutnya salah satu perilaku Nabi, sikap keseharian Nabi yang harus kita ikuti itu adalah Nabi mempunyai perilaku pemaaf. Ya, Nabi mah telah pernah ngambek. Nabi perilakunya sangat pemaaf sekali. Suatu hari orang kafir Quraisy berkumpul, dikumpulkan seluruh para pemuda. Loba anu hadir. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Umayyah, Abu Huraidah, Abu Gosok, jeung Abu. Udah orang Arab, nanti Abu kan? Ya, ngan ayah hiji pemuda ngaranna Suroko. Jeung Abu Jahal, siapa di antara kalian yang sanggup menangkap hidup atau mati Muhammad, akan saya kasih hadiah. Akan diangkat menjadi panglima perang, akan dikasih hadiah 5 ekor unta dan uang 500 dirham. Luar biasa. Kabeh armukeun iwati Suroko nu wangi ngacu. Abu Jahal, saya siap. Wih, hebat. Siapa namamu? Suroko. Oke, kalau gitu laksanakan. Akhirnya Suroko langsung menuju rumah. Diambilnya pedang. Kemudian dia naik unta. Begitu jalan, terlihat Nabi Muhammad pun sedang berjalan menuju Masjidil Haram. Wah, Surako geus kabayang we bakal menang hadiah besar. Akhirnya Surako mengangkat pedangnya. Ketika pedang itu akan dihembaskan, tiba-tiba oleh Allah ditolong apa? Untanya terpelosok jatuh, gubrak. Nabi Muhammad kaget, balik kanan, gerak. Ada yang jatuh, ditolong. Begitu ditanya, kenapa Fulan jatuh? Bisa ngomong tak Suroko. Ya udah, hati-hati ya jalannya. Nabi berangkat lagi. Suroko mikir deui. Nabi Muhammad baik di podaran dulungan. Tapi ikut dengan hadiah. Dikejar lagi. Pas mau dihembas, tiba-tiba oleh Allah ditolong. Karena Nabi mati masuk dijamin oleh Allah pertolongan. Kudu berarti. Nabi balik kanan lagi. Akhirnya ditolong lagi. Tadi kan udah bilang kalau jalan hati-hati, nggak usah cepet-cepet. Biar lambat asal selamat. Udah ya, saya jalan lagi. Suroko mikir, Nabi Muhammad benar-benar luar biasa. Ya, tidak punya pendendam. Ya, mau dibunuh nolong. Ingat dengan hadiah lebaran. Mista maja utama. Dia pun dikejar lagi. Nukati kaliana aloke jengkel bareng ieu jelema. Baik. Geus digawean sakali teuing saping-sap nukati rumah nyungsuk jeung manehanana jeung unta-untana. Nabi pun balik kanan, kemudian ditanya, sebenarnya ada apa kalian kok ngejar-ngejar saya? Ada apa? Katakanlah.
katakanlah, katakan sejujurnya. Katakan, Suroko, ada apa ya Pak? Katakan ada apa? Akhirnya Suroko bilang, ya Rasulullah, mohon maaf saya ini sebenarnya mau membunuh Anda. Oh ya udah kalau begitu lakukan. Apa yang terjadi? Malu. Tilu kali di kurungan kabut. Akhirnya dengan izin Allah, Allah berikan hidayah. Suroko menyatakan diri masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tuh. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah jadi pendendam. Orang mah kadang-kadang dendam. Kerbebogohan mah wadah, bukan main saling puji. Bebek, I love you, you love me, yap milu. Lagu saeutik oge ugah-ugah, nah ini jadi salaki pemajikan lagu saeutik Aisyah teh deuleu. Udah. Aduh, ya. Jadi kita harus benar-benar mencontoh Nabi. Ya, Nabi tidak pernah punya sifat pendendam. Ya, jadi ketika putus dengan pacar udah biasa aja. Ulah ngomongkeun, tong hayang ka si Ahmad naon, si Ahmad mah anu atas gitu jahitan sih. Tong hayang ka si Anggun naon, si Anggun mah matre. Ya. Awe kudu matre. Kudu. Coba lamun awe boga salaki miskin rugi dah jeung asin. Apa berikan ayeuna urang teh dahar jeung asin. Boga salaki mah kudu beunghar, dahar engke buka puasa teh jeung hoka-hoka bento. Itu kalau punya fricikeun lah. Ya, minimal jeung ayam fricikeun dan lain sebagainya. Lamun salaki miskin, dahar jeung protein. Naon ya. Jadi awewe wajib matre. Ngalamun teu meunang jangan ngaca diri we begitu ya. Yang terakhir, Nabi tidak pernah menghina atau mencela ya kepada pasangannya. Jadi Nabi itu selalu memuji. Nabi bilang kepada istrinya Siti Aisyah, ya Humairah. Apa ya Humairah? Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jadi kada lelaki ya kudu engke aman bisi boga pemajikan, puji pemajikan teh ya sadaya pemajikan goreng patut ya wahai istriku ya Humairah Anggun. Ya harus memuji, jangan dihina. Suatu ketika Nabi Muhammad pulang kerja, ya Aisyah tolong buatkan teh manis. Siti Aisyah teh nuju teu damang kumaha buat teh manis. Ngan salah ngambil gula. Pas dikocekeun teh dasar bodas bener ternyata uyah. Jadi asa geula, nih ya Rasulullah. Langsung Rasulullah minum, pas diminum paket. Marah tidak? Tidak, tapi mah bapak taplaukeun ai maneh. Nabi berkata, ya Humairah, luar biasa bikinan minumanmu ini enak banget. Cobain deh. Langsung Siti Aisyah geus boga perasaan. Da biasa lamun minum teh Nabi langsung dihabisin. Kok ini baru seteguk muji terus dititanggasaan. Hanya pada dicoba bener saya rampung Siti Aisyah mohon maaf, tapi Nabi tidak pernah marah. Jadi tolong nanti kamu ya ketika sudah berkeluarga ya tolonglah ya ketika berbuka harus saling menghormati antara suami dengan istri ya. Dan yang terakhir, mari sekali lagi kita sama-sama hidupkan sunnah Rasul ya. Sekali lagi, karena barang siapa yang mencontoh Rasul ibadah. Sekali lagi, barang siapa yang mencontoh Rasul ibadah. Bapak pesan buat kalian, satu yang tidak boleh kalian tinggalkan yaitu pelaksanaan sholat. Adanya
bisi geus keluar di sekolah atau sudah berumah tangga atau nanti kalian pun sudah punya anak, tolong anak kalian dan kalian untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat itu tiang agama. As-sholatu imadu. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat berarti meninggikan agama, melaksanakan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Siap untuk melaksanakan sholat wajib? Mantap. Kenapa? Karena sholat itu pembeda antara orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir sok sholat tara? Tara. Akhirnya orang Islam tara sholat berarti sarua jeung orang kafir. Sholat pembeda antara manusia dengan binatang. Ari binatang masuk sholat tara? Ari manusia masuk sholat. Anu osok alhamdulillah. Lamun jelema tara sholat berarti jelema sarua jeung binatang. Tolong dijawab ya, terakhir nih. Bapak ambil contoh kuda. Nih, ya. Hari manusia suka makan. Jawaban syukuran. Manusia suka minum. Alhamdulillah. Hari kuda suka makan. Kuda suka minum. Alhamdulillah. Manusia suka sholat. Alhamdulillah. Ai kuda sok sholat tara. Nah, berarti lamun jelema tara sholat berarti jelema sarua jeung si anggur boga kabogona tara sholat berarti si anggur boga kabogoh. Udah jalan-jalan sama dengan jalan-jalan sama, digandeng sama dengan digandeng, dipeluk sama dengan dipeluk, diremas sama dengan diremas, dicium sama dengan dicium. Ulah ya. Jadi tolong kalian laksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.